Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui spesifikasi komputer, spesifikasi OS operating system, spesifikasi prosesor, kapasitas RAM, model komputer, dan lain-lain yang ada di komputer kita. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, silakan teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kamur 97, silakan diklik subscribe terlebih dahulu. Kemudian saya ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman di channel Kamur 97 ini banyak membantu, banyak manfaatnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih saya ucapkan karena sampai saat ini teman-teman masih bergabung di channelnya Kamus 97. Oke. Baiklah teman-teman. Di sini ada cara mengetahui tentang spesifikasi komputer, spesifikasi OS atau operating system, spesifikasi prosesor, kapasitas RAM, model komputer, dan lain-lain ya. Nah, baik, kita langsung saja ke langkahnya. Langkah pertama yaitu tekan tombol kombinasi tombol yang ada di keyboard kita ya, tombol start dan huruf I. Kemudian pilih menu update dan security setelah masuk. Kemudian pilih menu OS build info ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita ini hanya langkah-langkah berupa teori ya. Namun kita akan langsung mempraktekannya teman-teman. Oke, tadi yang pertama yaitu adalah tekan Windows dan huruf I. Nah, tombol kombinasi Windows. Nah, setelah ini pilih update dan security. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika muncul seperti ini, kita pilih OS build info yang ini teman-teman ya. OS build info yang ada di sebelah kanan. Ya, oke, kita klik. Nah, maka di sini ada Device Specification ya dan Windows Specification. Nah, ini nanti saya jelaskan di akhir saja ya teman-teman, karena semuanya di langkah-langkah yang video ini semuanya sama ya, baik itu tombol start dan lain sebagainya. Ini kita close saja. Kemudian ada langkah kedua teman-teman. Langkah kedua itu seperti apa? Kita lihat langkah-langkahnya. Nah, di sini ada langkah kedua. Langkah kedua yaitu yang pertama, pilih menu start pada desktop ya, start yang ini teman-teman, yang ini ya, yang ada di sebelah kiri paling bawah. Kemudian pilih menu setting, kemudian pilih menu update dan security, kemudian pilih OS build info. Sama saja teman-teman, hanya bedanya yang pertama itu menggunakan keyboard ya, tombol startnya. Kalau yang kedua itu tombol startnya di desktop di sini teman-teman ya. Oke, akan kita cek. Oke, yang pertama kita pilih menu start di sini, kemudian pilih setting yang ini ya. Nah, kita tunggu sampai muncul tampilannya. Kemudian sama halnya dengan tadi yang pertama ya, pilih update dan security. Kemudian tunggu sebentar, pilih OS build info. Nah, jadi langkahnya sama saja teman-teman ya. Yang berbeda itu hanya di awalnya saja, di awal membuka ke pengaturannya saja yang berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa pilih mau yang mana yang sekiranya membuat teman-teman lebih mudah atau lebih gampang ya teman-teman. Oke, di sini ada langkah yang ketiga. Kita lihat langkah yang ketiga. Langkah ketiga yang pertama adalah pilih icon disk PC. Ini yang ada di desktop ya, atau taskbar ya teman-teman ya, yang di taskbar. Kemudian pilih klik kanan, kemudian pilih menu properties. Oke ya, jadi langkah ketiga itu hanya 3 langkahnya ya. Oke, akan kita praktekkan bagaimana caranya. Oke, kita cari. Nah, caranya di sini teman-teman ya, di sini disk PC di sini ya, atau my computer biasanya atau apa nih. Kemudian kita klik kanan di sini. Setelah klik kanan kita pilih properties. Nah, ini langsung masuk ke sini tanpa harus menggunakan update and security atau OS build info. Dia langsung masuk ke sini teman-teman ya.
Ini adalah cara ketiga teman-teman, kita close. Nah, itu tadi langkah ketiga. Di sini ada langkah keempat. Oke. Langkah keempat adalah buka File Explorer, yang ini mungkin teman-teman ya, yang ini ya. Kemudian pilih menu di PC, klik kanan dan pilih menu Properties. Oke. Ini adalah langkah keempat. Kita akan praktekkan langsung teman-teman. Oke. Yang pertama adalah pilih Windows File Explorer ini teman-teman ya. Kemudian di PC itu klik kanan, kemudian pilih Properties. Maka dia akan masuk ke sini teman-teman ya. Oke. Karena ini langkah yang keempat ya. Langkah yang terakhir di melihat spek komputer ya. Baik, di sini ada device specification. Di mana device specification atau spesifikasi device-nya itu, di sini device name-nya atau nama device-nya adalah desktop S0J0KOB ya. Kemudian prosesornya menggunakan AMD E2 9000E Radeon. Jadi menggunakan AMD Radeon Core 2C plus 2G 1.50 GHz ya teman-teman. Kemudian RAM-nya itu menggunakan 4 GB. Nah, di sini berarti komputer saya menggunakan RAM yang 4 GB. Terus kemudian 3,60 GB itu sudah digunakan. Usable atau belum digunakan, bebas ya. Kemudian device ID. Di sini adalah device ID-nya ini, kemudian produk ID-nya juga ada di sini. Kemudian di sini sistem tipenya saya menggunakan 64-bit operating system. Jadi operating systemnya atau OS-nya itu saya menggunakan 64-bit ya. Di sini 64 base processor. Kemudian pen and touch, no pen or touch input is available for display. Nah, di sini punya saya pen and touch atau pulpen dan sentuhan layarnya itu tidak bisa karena tidak support. Di sininya available for this display. Oke. Kemudian di sini ada yang disebut dengan Windows specification. Nah, di sini edisinya Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 10 Home Single Language ya, versinya 21H2. Diinstalnya pada tanggal 4 bulan 8 2022 ya, berarti masih berapa bulan ya. Sekarang sudah bulan ke-11, berarti sekitar 3 bulanan ya. OS build-nya ini ya. Kemudian referensinya Windows Feature Express Spec 120.2212.4180.0 ya. Nah, ini adalah Windows yang kita gunakan dan device yang kita gunakan ya, atau komputer yang kita gunakan menggunakan prosesor AMD Radeon, kemudian RAM-nya adalah 4 GB, kemudian Windows-nya juga Windows 10 Home Single Language, kemudian tipenya adalah 64 bit. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya teman-teman. Ini kita close semua. Nah, kita tadi sudah menggunakan langkah yang pertama sampai yang keempat. Nah, sekarang di sini adalah langkah yang kelima atau yang terakhir ya. Kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman mungkin ada lagi langkah yang lebih mudah atau lebih gampang, silakan teman-teman kembangkan ya. Langkah yang kelima yaitu yang pertama adalah tekan tombol kombinasi Windows dan huruf R. Nah, ini berarti tombol yang ada di keyboard ya. Kemudian masukkan perintah dxdiag. Kemudian pilih OK. Nah, ini adalah perintahnya, langkah yang kelima. Kita lihat. Langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini kita di tampilan desktop awal ya. Kemudian pilih tekan tombol Windows dan huruf R pada keyboard. Kemudian di sini masukkan dxdiag. Kemudian OK. Nah, kita tunggu sehingga nanti muncul tampilan yang kita inginkan atau dxdiag-nya teman-teman. Nah, ini sudah tampil teman-teman ya. Diagnostic tool. Nah, ini sudah masuk ke sini, nanti muncul tampilan seperti ini. Mungkin
agak lama ya masuk ke sini ya, karena mungkin membaca sistemnya terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah sistem information atau sistemnya current date time, yaitu Selasa 22 November 2022. Ini adalah data hari ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November. Kemudian ini ada jamnya ya. Kemudian komputer name-nya itu adalah desktop S, sama yang kayak yang tadi ya teman-teman, yang telah saya jelaskan di awal-awal. Kemudian operating system juga sama di sini. Nah, ini Windows 10 64 bit ya. Kemudian language bahasanya bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasanya bahasa Indonesia ya. Ini. Oke, kemudian sistem manufakturnya HP, sistem modelnya HP laptop. Nah, ini model laptop kita. Nah, jadi teman-teman jika teman-teman lupa ya serinya atau modelnya model laptop apa, ini kita kira-kira ya. Kalau misalkan mau ada kendala di laptop kita, kemudian ada kerusakan di hardwarenya, terus kemudian teman-teman mau beli tapi bingung tipenya sudah tidak ada ya, tipe atau model laptopnya di tempelannya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Windows R, kemudian ketikkan DXDiag. Nanti di sini ada. Jadi di sini sistem modelnya atau laptop yang saya gunakan adalah HP laptop 14 strip BW 0XX ya. Kemudian BIOSnya F26, prosesornya sama AMD Radeon. Kemudian memorinya adalah 4 GB, RAM-nya 4 GB ya. Nah, kemudian kita next page. Display, di sini ada display, name-nya AMD Radeon R2 Graphics dan lain sebagainya teman-teman ya. Tinggal teman-teman baca saja ya. Kemudian nah, ini sudah teman-teman ya. Untuk cara mengetahui spek komputer kita, model komputer kita, RAM yang kita gunakan, Windows yang kita gunakan dan lain sebagainya, itu sudah mencakup ya tadi ya yang di video di video ini teman-teman. Oke, namun saya akan ulangi terlebih dahulu ya, ulangi kembali materinya. Nah, ini saya ulangi lagi materinya ya untuk terakhir ya, takutnya nanti kalau tadi kan langsung begitu materi langsung praktek, kalau ini khusus teorinya di akhir videonya. Cara mengetahui, pertama spesifikasi komputer, OS operating system, spesifikasi prosesor. OS itu Windows-nya ya teman-teman, bisa pakai Windows, Linux, Ubuntu dan lain sebagainya. Di sini saya OS-nya menggunakan OS Windows. Kemudian kapasitas RAM, model komputer dan lain sebagainya. Oke. Kemudian langkah yang pertama, nah ini bisa teman-teman catat ya untuk materinya ya, takutnya lupa. Terus kemudian kalau dicatat, nanti kalau misalkan teman-teman lupa tinggal buka buku saja ya, atau bisa juga teman-teman lihat video saya saja. Oke, itu langkah yang pertama. Ini langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua yaitu tombol startnya di desktop ya, atau tidak menggunakan keyboard. Nah, ada 4 langkah nih teman-teman, silakan teman-teman catat kalau penting ya, kalau nggak penting jangan dicatat. Kemudian langkah yang ketiga, pilih icon, klik kanan, menu properties. Nah, ini adalah langkah yang ketiga, ikonnya ini yang ada di tampilan desktop teman-teman. Oke, langkah keempat, buka file explorer, pilih menu diskusi, klik kanan. Oke. Oh belum nih, pilih menu properties. Oke, nanti langsung masuk ke spesifikasi Windows dan spesifikasi komputer yang kita gunakan. Langkah kelima, kombinasi, kemudian DXDiag. Maka ketika sudah kita pilih oke, tunggu sebentar, maka akan muncul tampilan versi yang kita gunakan, versi Windows-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channelnya Kamus97 dengan cara klik subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain
ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.